Baik, sahabat kemanusiaan, kita lanjut lagi untuk materi cedera jaringan lunak. Kita akan mempraktekkan bagaimana cara pertolongan ketika korban mengalami luka. Ya, diskenariokan bahwa bila terjadi luka sobek ya, luka sobek. Jadi kalau luka sobek, ada luka sobek, avulsi, ada luka robek. Kalau luka sobek, bagian kulitnya sudah terbuka, ya, jadi terbuka, ya. Ya, kalau luka robek dia hanya goresan, tapi sifatnya lebar atau memanjang. Kalau terjadi luka robek atau luka sobek, kita buat lebih dulu membarut kupu-kupu, ya. Kita tempel di sini. Ya. Boleh dari atas dulu, boleh dari bawah dulu. Bagian kulit yang terkelupas misalnya, ya, dia keluar seperti ini, kita tempelkan kembali. Cara membuatnya mudah ya. Untuk pembalut, balutan seperti bentuk kupu-kupu. Nih, ya, pinggir-pinggirnya, pokoknya pinggir-pinggirnya digunting dari tengah, boleh dari seperti sayap kupu-kupu, mengecil di tengah. Ini kalau ini sudah terjadi perdarahan, oke. Ya, kalau adanya pendarahan tentunya kita harus menggunakan APD ya. Alat pengaman diri kita gunakan handscoon, sarung tangan karet. Bang, nggak ada sarung tangan karet misalnya, kepepet di rumah, hanya sedia sarung tangan plastik. Misalnya kejadiannya di rumah, tidak banyak yang sedia sarung tangan karet misalnya. Ada sarung tangan plastik, boleh pakai. Ya, biasanya ada di dapur ya, sarung tangan plastik itu kan, buat ibu-ibu masak. Silakan, yang penting dia melindungi di penolong. Si penolong bisa terlindungi dari paparan cairan, kontak dengan cairan si korban. Ya, ini ikuti alurnya aja. Ya, seperti ini. Ya. Kalau terjadi perdarahan, perhatikan, kalau terjadi pendarahan tidak prioritaskan untuk membersihkan luka lebih dulu, tapi prioritaskan adalah menangani pendarahannya dulu. Ya, tekan langsung di sini, dikasih penekanan. Ya, penekanan dulu. Kasih penekanan dengan menggunakan kasa atau pembalut segitiga mitela. Boleh dengan kasa gulung, boleh dengan mitela. Seperti ini dulu untuk sementara. Lalu ketika itu kita buka, kita berikan pembalut ini, ya, pembalut seperti kupu-kupu ini.
Baru nanti kita tutup dengan menggunakan kasa steril. Tergantung bagaimana kondisi luka. Boleh nggak dengan menggunakan mitela? Boleh, kain bersih mitela boleh digunakan ketika untuk menghentikan perdarahan. Seperti ini. Dan perlu diingat bahwa bagian yang menutup ya, yaitu kasanya harus lebih lebar dari luka. Nggak boleh lebih kecil seperti ini. Yang masih terlihat ya. Dia harus lebih lebar. Dia harus menutupi seluruh luka yang ada. Ya. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, baru dibalut. Boleh dengan kasa gulung. Kasa gulung boleh dengan mitela tadi, membalut segitiga. Ya. Boleh seperti ini. Ya. Tapi yang biasanya ada di masyarakat misalnya pembalut ini ya. Pembalut gulung atau kasa gulung. Ikatkan. Buat kondisi pasien senyaman mungkin. Tidak pas di atas lukanya, karena akan membuat sakit ya bagian luka. Boleh digeser ya, digeser di atasnya atau di sampingnya. Tapi nggak terlalu jauh dari bagian yang luka. Baru diikat. Ya, baru dirapikan. Ya, ditinggikan. Ya, seperti itu. Kalau menggunakan kasa gulung, boleh menggunakan kasa gulung. Yang penting ini harus dipastikan tidak lagi keluar darah. Kalau dia masih darah, kita lapiskan lagi. Kita kasih lagi. Kita tempel lagi, buka, tempel lagi. Tempel lagi. Terus sampai berlapis nggak apa-apa. Untuk menghentikan perdarahannya dulu. Setelah kurang lebih 5 menit, kita pastikan sudah berhenti. Boleh dibuka satu persatu. Nah, yang menempel, ya, pembalut ya, atau kasa steril yang menempel, jangan kita cabut. Cukup 1 lapis atau 2 lapis, baru langsung dibalut. Nah, ini kita contohkan dengan pembalut gulung. Dengan pembalut gulung. Sini. Nah. Pembalut gulung. Saya biasanya menggunakannya yang ini ya, bagian ini, bagian yang terluar di sini. Ya. Jadi tidak seperti ini. Kalau saya dengan posisi seperti ini akan lebih nyaman. Kenapa? Saya tinggal muter. Ya. Ya. Muter. Lebih cepat. Ya. Tapi bayangkan kalau misalnya muter seperti ini, kita harus, ya kalau seperti ini misalnya, kita harus ngulung dulu. Gitu. Ya, tapi kalau seperti ini kan langsung. Ya. Jadi tinggal diputerin aja di pasiennya. Tuh. Tinggal diputer gitu kan. Sama dengan pembalut elastis juga sama. Terus. Ya. Kalau pembalut gulung
Udah sampai habis aja satu gulungan. Sudah seperti ini, baru kita plester. Plester secukupnya. Pastikan kencang aja. Usahakan tangan pasien nggak usah banyak bergerak ya, karena kalau kita suruh banyak bergerak nanti pasiennya nggak nyaman. Ya, udah kencang, cukup, sudah cukup. Ya, Kak boleh nggak plesternya seperti ini, memanjang seperti ini. Boleh, tapi kita pastikan bahwa ini cukup. Kalau bagian ini lebih lebar, plesternya itu lebih lebar, mau seperti ini boleh. Tapi kalau seperti ini kurang tarikannya kurang retat. Kalau dia seperti ini, karena lukanya tadi seperti ini bagiannya, gulungannya juga kayak begini, kita posisi seperti ini akan menarik kasa, ya, menarik kasanya, ya. Dah cukup. Ini untuk luka robek atau luka sobek. Fungsi dari pembalut kupu-kupu yang tadi pertama kita tempel itu, ya, kita pakai kita gunakan untuk korban. Ketika nanti dirujuk ke rumah sakit, maka pembalut itu akan dibuka sedikit demi sedikit. Ya. Satu membalut, satu plester ya, plester yang kupu-kupu tadi dibuka lalu dijahit, satu plester dibuka lalu dijahit. Hanya membuka bagian tengah. Ya. Ini saya buka lagi ya. Kita akan ke pertolongan yang lebih lanjut. Ya. Ini ketika dibuka kan di rumah sakit, ya. Kalau di rumah sakit ini pasti langsung dirobek aja, karena membutuhkan kecepatan kan dalam tindakan. Nah, sesegera mungkin langsung dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Kenapa? Kalau dia harus dijahit, ya. Kalau lukanya harus dijahit, itu tidak terbentuk jaringan parut. Kalau terlalu lama, dia akan sulit karena sudah terbentuk jaringan parut.
Ya. Ini nanti di rumah sakit. Ya. Ini di rumah sakit bisa dibuka di sini. Tengahnya, cukup tengahnya aja yang digunting kan. Nah, ini kebuka, dijahit. Lagi kebuka lagi. Udah dijahit satu, buka lagi. Ya. Terus sampai terakhir. Ya. Dibuka terus. Nah, kedua fungsi dari pembalut kupu-kupu ini adalah merekatkan dua bagian ini yang terbuka, kulit yang terbuka, apa yang tergores, maaf, yang robek itu kita rekatkan kembali. Kenapa sih nggak full gitu ya, satu plester, ya, full satu plester kita tempel. Kalau full satu plester kita tempel, dia akan menempel semua, ya, menempel semua sehingga ketika pengerjaan untuk di rumah sakit akan menyulitkan. Ya. Ini tengahnya kan nggak terlalu merekat. Ya. Ini tentang luka, umpamanya luka gores, bukan luka gores, luka sobek atau luka sobek afusi, luka robek. Ya, luka robek juga sama. Luka robek dia apa namanya? Sebuah luka, ya, terkena benda tajam yang cukup dalam. Hampir mirip dengan luka iris, tapi luka iris dia tidak sampai lapisan kulit yang dalam, dia cuma sampai di permukaan kulit. Kalau luka iris, kalau luka robek dia lebih dalam.